kasihku, kau rebut seluruh hatiku. Siapa seperti kau yang cantik sungguh, tak satu pun tandingimu. Saat ku dengar suaramu berbisik dalam hatiku, tersingkir semua pencarianku, hilang semua bangga diriku. Siapa seperti kau yang cantik sungguh, siapa seperti kau yang manis sungguh. Kau berhak dapatkan semua cintaku, Tuhan Yesus, ku cintamu. Tak lagi tertipu perasaanku, tak lagi percaya situasiku. Ku hanya tahu mengasihimu, Tuhan Yesus, ku cintamu. Siapa seperti kau yang cantik sungguh, siapa seperti kau yang manis sungguh. Kau berhak dapatkan semua cintaku, Tuhan Yesus, ku cintamu. Tak lagi tertipu perasaanku, tak lagi percaya situasiku. Ku hanya tahu mengasihimu, Tuhan Yesus, ku cintamu. Siapa seperti kau yang cantik sungguh, siapa seperti kau yang manis sungguh. Kau berhak dapatkan semua cintaku, Tuhan Yesus, ku cintamu. Tak lagi tertipu perasaanku, tak lagi percaya situasiku. Ku hanya tahu mengasihimu, Tuhan Yesus, ku cintamu. Siapa seperti kau yang cantik sungguh, Siapa seperti kau yang manis sungguh. Kau berhak dapatkan semua cintaku, Tuhan Yesus, ku cintamu. Berita ke-10, Visi yang dari surga. Pembacaan Alkitab,
Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Galatia pasal 1 ayat 11 sampai dengan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yeremia pasal 15 ayat 19. Karena itu, beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Ayub pasal 42 ayat 3 sampai dengan 5. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. 2 Korintus pasal 3 ayat 15 sampai dengan 18. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati orang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam berita ini, kita akan melihat bagaimana bekerja bagi Tuhan. Orang yang bekerja bagi Tuhan, pertama, dia harus memiliki panggilan. Kedua, harus memiliki visi. Kita akan memakai waktu yang cukup banyak untuk melihat hal visi ini, atau hal wahyu ini. Orang yang melayani Tuhan harus mengenal hal ini. Visi dan wahyu Paulus. Dalam Perjanjian Baru, boleh dikata Paulus adalah seorang yang standar dalam melayani Tuhan. Ia adalah pekerja yang standar. Dalam banyak perkataannya, yang paling memberi kesan kepada kita ialah bahwa dia tidak menyangkal visi atau penglihatan yang dari surga. Perkataan ini menampakkan kepada kita bahwa pelayanan seumur hidup Paulus, pekerjaan seumur hidup Paulus berasal dari visi ini. Karena itu, saudara-saudari harus jelas, jika Anda melayani Allah,
Anda harus mendapatkan visi dari Allah. Misalnya, Anda mempunyai seorang pembantu rumah tangga di rumah Anda. Anda tentu tidak senang jika pembantu Anda itu sibuk bekerja tanpa mendengarkan perintah Anda atau menerima petunjuk Anda terlebih dulu. Anda tentu tidak mau memakai pembantu yang demikian. Seorang pembantu yang baik, begitu masuk ke suatu rumah, pasti bertanya kepada tuannya, apakah yang tuan rumah inginkan, karena ia datang bukan untuk melakukan pekerjaannya sendiri, bukan melakukan urusannya sendiri, melainkan menjadi seorang pembantu yang mendengarkan amanat. Ia datang untuk melakukan pekerjaan Anda, melakukan urusan Anda. Ini adalah butir dasar yang harus kita pegang teguh. Hal yang paling ditakutkan atas orang yang melayani Tuhan ialah dengan gairah dan kemauan pribadi melakukan banyak pekerjaan. Yang paling ditakutkan di dalam pekerjaan Tuhan adalah membawa masuk hal yang ingin dikerjakan manusia, hal yang dipandang seharusnya oleh manusia, hal yang dipandang baik oleh manusia ke dalam pekerjaan Tuhan. Pendidikan yang Paulus terima sejak kecil, pengajaran dan didikan yang dia terima, yang dia nampak dan yang dia sentuh, semuanya adalah milik Perjanjian Lama, adalah Yudaisme, adalah hukum Taurat. Boleh dikata, ketika Paulus keluar menganiaya orang Kristen, semua barang Yudaisme tersusun bukan hanya di dalam otaknya, bahkan tersusun di dalam manusianya. Manusianya bisa mewakili Perjanjian Lama, bisa mewakili hukum Taurat, bisa mewakili ajaran Yudaisme. Yudaisme, hukum Taurat, Perjanjian Lama, semua berada di dalam Paulus. Bukan hanya merupakan satu macam pendidikan, bukan hanya merupakan suatu pengetahuan, bahkan telah menjadi diri manusia Paulus. Jika Paulus yang sedemikian ini datang melayani Allah dan ia tidak memiliki visi yang dari surga, coba bayangkan, apa yang akan dia bawa dalam pelayanannya? Yang dia bawa pasti adalah hukum Taurat, Perjanjian Lama, Yudaisme, karena semua itu telah tersusun di dalam dirinya, telah menjadi manusianya. Itulah sebabnya ketika Allah memanggil Paulus, perkara pertama yang Allah lakukan ialah menyoroti dia dengan terang, membuat dia jatuh rebah ke tanah. Rebahnya Paulus kali itu mewakili rebahnya Yudaisme, rebahnya Perjanjian Lama, dan rebahnya hukum Taurat. Karena seluruh hukum Taurat, Perjanjian Lama, Yudaisme telah tersusun di dalam dirinya. Terang Perjanjian Baru Allah menyoroti manusia yang di atas dirinya mewakili Perjanjian Lama. Di hadapan terang ini, dia tidak bisa berdiri lagi. Manusianya jatuh rebah. Begitu dia rebah, dia telah membawa rebah semua yang dia wakili. Perjanjian Lama telah rebah, hukum Taurat telah rebah, Yudaisme telah rebah, semua telah rebah. Tamat. Saudara-saudari terkasih, Anda tentu ingat, ketika Paulus dipanggil, dia mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama ialah, siapa engkau Tuhan? Ingatlah, Paulus bukanlah orang yang ateis. Dia mewakili Allah dan dia sangat mempercayai Allah. Alasan utama dia menganiaya orang Kristen adalah karena dia percaya kepada Allah. Dia sangat bergairah bagi Allah, nenek moyangnya. Namun dia tidak mengenal Allah. Sekali-kali jangan mengira bahwa jika seseorang mewakili pengetahuan Alkitab yang banyak, dia tentu bisa mengenal Allah. Itu bukan jaminan. Mungkin Paulus bisa menghafal seluruh isi Perjanjian Lama, namun pengetahuan tidak bisa mewakili untuk mengenal Allah. Paulus adalah orang yang bergairah bagi Allah, adalah orang yang mengenal Alkitab, tetapi dia masih tidak mengenal Allah. Tidak hanya demikian, dia bahkan menentang Allah. Secara luaran, dia sedang melayani Allah, tetapi sesungguhnya dia sedang menentang Allah. Dia menendang galah rangsang, sama sekali tidak mengenal Allah. Karena itu, ketika dia jatuh rebah oleh sorotan terang,
Dari surga ada satu persona yang memanggil dia, namun dia tidak mengenal siapa dia. Paulus bertanya, "Siapa engkau Tuhan?" Tuhan menjawab dia, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kamu mengira sedang menganiaya orang Kristen? Sebenarnya kamu sedang menganiaya aku. Aku ada di dalam Petrus, Yakobus, Stefanus. Menurut pandanganmu, kamu sedang menganiaya orang Kristen, sedang menganiaya gereja. Tetapi menurut pandanganku, kamu sedang menganiaya aku. Aku adalah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Paulus segera sadar, dia mengetahui. Selanjutnya menyusul pertanyaan yang kedua, "Tuhan, apakah yang harus aku perbuat?" Pertanyaan pertama adalah ingin mengenal Tuhan. Pertanyaan kedua adalah ingin mendapatkan wahyu Tuhan, mendapatkan visi Tuhan. Tuhan berkata, "Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saudara-saudari, dari sinilah dimulai wahyu Paulus, dimulai visi Paulus. Wahyu ini, visi ini telah memutuskan pelayanannya yang lampau dan memulai pelayanan perjanjian barunya. Yudaisme yang lampau telah tamat, hukum Taurat yang lampau telah tamat, perjanjian lama yang lampau telah tamat, pengetahuan agama yang lampau sejak hari itu juga telah tamat. Sejak hari itu, mata lahiriah Yudaisme telah buta. Matanya yang mewakili hukum Taurat telah buta. Tadinya dia memimpin orang menentang kekristenan. Kini dia harus dipimpin orang untuk masuk ke kota Damsyik. Matanya yang di luar telah buta. Namun sejak itu mata yang di dalam terbuka dan terang. Matanya yang lama yang di luar telah buta. Matanya yang di dalam yang baru telah dibuka dan terang. Untuk memutuskan segala keusangannya, matanya yang di luar harus buta. Begitu matanya yang di luar buta, maka matanya yang di dalam menjadi terang. Saudara-saudari, baik Anda adalah orang yang baru beroleh selamat atau yang telah lama beroleh selamat, sebagai orang-orang yang mengurusi urusan gereja atau berprofesi yang lain, ingatlah, jika Anda ingin pelayanan Anda mencapai syarat dasar dari Allah, mata Anda yang di luar harus buta. Mata yang mewakili corak Anda itu harus buta. Jika mata Anda tidak buta, manusia Anda yang lampau tidak bisa diputuskan. Jika mata Anda yang di luar tidak buta, maka Anda yang di dalam sulit terbuka. Jika mata yang di dalam tidak terbuka, Anda sulit nampak visi Allah, sulit nampak wahyu Allah. Hari ini, disinilah letak kesulitan kekristenan. Di dalam kekristenan terdapat banyak Paulus dari Tarsus. Matanya yang di luar tidak buta, namun matanya yang di dalam buta. Itulah sebabnya Anda nampak bahwa hari ini terdapat banyak kekacauan di dalam kekristenan. Mengapa? Karena banyak orang yang datang ke dalam gereja, mata mereka tidak pernah buta, mereka belum pernah jatuh rebah. Mereka bisa membawa masuk perjanjian lama, hukum Taurat, Yudaisme, dan banyak barang lainnya ke dalam gereja. Karena itu, mereka tidak mendapatkan wahyu Allah, tidak mendapatkan visi Allah. Pelayanan mereka masih merupakan pelayanan perjanjian lama, harfiah. Pelayanan mereka bukan dikarenakan mendapatkan visi dari surga. Paulus berkata bahwa sejak hari ia mendapatkan sorotan terang di jalan menuju Damsyik, dia tidak pernah tidak taat atau mengkhianati kepada penglihatan atau visi yang dari surga. Perkataannya ini menyatakan jalan pelayanannya kepada Allah. Dari surga ada satu visi ditampakkan kepada dia, dan dia telah nampak visi ini. Karena itu, barang-barang perjanjian lama terhenti, dan mulailah jalan perjanjian baru. Misalnya, terhadap hal sunat. Sekalipun Anda mencuci darah orang Yahudi sampai bersih, masih tidak bisa menyuruh mereka tidak memelihara sunat ini. Namun, terhadap hal ini, Paulus pun telah
tercuci bersih. Dia menolaknya. Perjanjian Lama, hukum Taurat, Yudaisme telah lewat di atas dirinya. Bagaimana bisa lewat? Paulus berkata bahwa dia tidak pernah tidak taat kepada penglihatan yang dari surga. Perkataan Paulus ini dikatakan kepada Raja Agripa karena Paulus telah membuang Yudaisme, maka dia menimbulkan amarah orang Yahudi sehingga mereka mendakwa Paulus. Paulus berkata, "Aku membuang Yudaisme, itu bukan karena kemauanku sendiri, melainkan karena aku nampak visi. Hari ini aku membawa belenggu menjadi tawanan, bukan karena yang lain, melainkan karena aku tidak mengkhianati visi yang dari surga. Yang usang aku tidak mau, aku harus mempertahankan yang baru. Jalan yang lama tidak bisa kutempuh, aku harus berlari di atas jalan yang baru." Sampai Galatia pasal 1, Paulus berkata, "Allah berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini bukan hanya satu visi yang di luar mengenai jalan, tetapi juga satu wahyu yang di dalam mengenai hayat." Dia berkata bahwa dirinya tidak pernah tidak taat kepada penglihatan yang dari surga. Itu adalah mengenai jalan yang di luar. Dia juga berkata bahwa Allah telah mewahyukan anaknya di dalam dirinya. Ini adalah mengenai hayat yang di dalam. Dia mengenal Kristus sebagai hayat di dalam orang yang melayani Allah. Protein yang bagus ini bisa didapatnya di mana sih, Dok? Ada protein yang tinggi lemak, ada protein yang rendah lemak. Nah, protein nabati tentu saja golongan kacang-kacangan. Anda makan edamame itu protein loh. Anda makan kacang-kacangan itu protein. Kacang apa? Kacang kedelai, tahu tempe itu protein nabati, ya. Kemudian kita cari protein hewani. Pasti ikan, ayam, daging, jerawan, seafood, ya, itu semua protein hewani. Yang paling jahat, yang tinggi lemak, jerawan tendang, ya. Kemudian yang paling baik golongan yang rendah lemak, ikan nomor 1, ya. Kemudian kalau bosan ikan, restoran dada ikan, cari ayam, cari bagian dada, ya. Kemudian kita cari telur, buang kuningnya, gitu, ya. Nanti daging itu urusan anak kecil. Mereka kasih daging sebesar telapak tangan bagian dalam, setebal kelingking. Itu makanan untuk anak muda, anak remaja makan daging. Orang tua cari ikan. Jerawan pasti kita tendang jauh-jauh. Jangan makan jerawan. Proteinnya tinggi, lemaknya amburadul, bahaya sekali. Kotor lagi, ya. Jadi kita tahu protein itu bisa kita nikmati, kita atur. Duduk restoran, pintar mengaturnya. Oh, tiap hari dengarkan Good Talk, nanti Anda tahu protein apa yang baik.